Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nuria dengan akhir NIM 06. Dalam tugas video kali ini, saya akan menjelaskan tentang MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Apa itu MBTI? MBTI adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe kepribadian seseorang berdasarkan preferensi dalam berpikir, merasakan, berperilaku, serta berinteraksi dengan lingkungan. MBTI ini dikembangkan oleh Katharine Cook Briggs dan putrinya Isabel Briggs Myers yang terinspirasi dari teori psikologi kepribadian Carl Gustav Jung. MBTI ini tidak bertujuan untuk menilai baik ataupun buruknya kepribadian seseorang, melainkan untuk membantu memahami kecenderungan alami dalam mengambil keputusan, berkomunikasi, serta memproses sebuah informasi. Penggunaan MBTI banyak ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, konseling, hubungan interpersonal, kepemimpinan, hingga manajemen organisasi. Dengan mengetahui tipe kepribadian, seseorang dapat meningkatkan pemahaman diri, memperbaiki pola komunikasi, serta mengembangkan strategi yang sesuai dalam menghadapi situasi sosial dan profesional. Selanjutnya, sejarah dan latar belakang MBTI. Teori yang mendasari MBTI berawal dari karya Carl Gustav Jung dalam bukunya yaitu Psychological Type yang terbit pada tahun 1921. Jung berpendapat bahwa perbedaan kepribadian manusia itu dapat dipahami melalui cara mereka menggunakan fungsi mental untuk memahami dunia. Pada tahun 1943, Isabel Briggs Myers dan Katharine Cook Briggs merilis MBTI, alat pertama yang memungkinkan individu menilai tipe kepribadian mereka berdasarkan preferensi. Kemudian di tahun 1962, MBTI diadopsi secara resmi dalam konteks pendidikan dan tempat kerja, memperluas penggunaan instrumen penilaian kepribadian ini. Pada tahun 1980, popularitas MBTI ini meningkat pesat, jadi lebih banyak penelitian yang akan dilakukan untuk mendukung validitas dan reliabilitas alat MBTI ini. Kemudian di tahun 2020, MBTI terus berkembang dengan integrasi teknologi yang menyediakan platform online untuk penilaian dan analisis kepribadian. MBTI memiliki 4 dimensi utama. Yang pertama ada ekstraversi dan introversi, kedua ada penginderaan dan intuisi, yang ketiga ada pemikiran dan perasaan, dan yang keempat ada penilaian dan persepsi. Yang pertama, ekstraversi dan introversi. Ekstraversi mengacu pada individu yang lebih mendapatkan energi dan dari interaksi sosial dan pengalaman luar, sedangkan introversi merujuk pada individu yang lebih merasa terisi energinya melalui refleksi pribadi dan waktu sendiri. Keduanya menawarkan pendekatan berbeda dalam berinteraksi dengan dunia. Untuk yang kedua, penginderaan dan intuisi. Penginderaan menggambarkan individu yang cenderung mengumpulkan informasi melalui pengalaman nyata dan fakta yang konkret. Sementara intuisi merujuk pada individu yang lebih menyukai memahami informasi melalui pola, ide, dan kemungkinan. Ini menciptakan dua cara yang berbeda dalam memahami dunia. Ketiga, pemikiran dan perasaan. Pemikiran berfokus pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada logika dan analisis objektif, sedangkan perasaan lebih mempertimbangkan nilai pribadi dan emosi dalam mengambil keputusan. Keduanya mencerminkan cara individu memprioritaskan berbagai aspek yang menghadapi suatu situasi. Yang keempat, penilaian dan persepsi.
Penilaian menunjukkan preferensi untuk mengatur dunia luar dengan cara yang terstruktur dan terencana, sedangkan persepsi cenderung lebih fleksibel dan terbuka dengan perubahan. Dimensi ini mencerminkan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan mereka. MBTI ini dibagi menjadi 16 tipe kepribadian. Yang pertama ada INTJ, kedua INTP, ketiga ENTJ, keempat ENTP, kelima INFJ, keenam INFP, ketujuh ENFJ, kedelapan ENFP, kesembilan ada ISTJ, ke-10 ada ISFJ, ke-11 ada ESTJ, ke-12 ESFJ, ke-13 ada ISTP, ke-14 ISFP, ke-15 ESTP, dan yang ke-16 ada ESTP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan sampaikan di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.